Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, oke lah kalau sudah disepakati bahwa pada sore hari ini kami yang diberi amanah untuk menjadi Bergakus, bagaimana kita mengungkap fenomena dari mulai proses rekrutmen komisioner baik Bawaslu maupun KPU untuk proses mulai awal dari proses demokrasi di 2024 ini, mulai dari pra Pileg dan pra Pilpres. Oke, dari teman-teman ada pandangan lain dalam konteks untuk di dalam proses demokrasi ini ada 3 unsur. Yang pertama unsur penyelenggara, yakni KPU, Bawaslu, PPK dan Panwascam. Lalu ada peserta pemilu. Peserta pemilu itu ialah para calon presiden dan para caleg legislatif, DPR RI maupun DPD RI, DPR provinsi, DPR kabupaten. Lalu ada pemilih, ada pemilih yakni masyarakat. Nah, dari 3 komponen ini, menurut pandangan saudara barangkali konteksnya dalam rangka menjaga stabilitas nasional, ketahanan nasional, dan peran-peran demokrasi yang perlu kita tarik kesimpulan sebagai bahan kita untuk mensinergikan relevansi dengan peran kepemimpinan kita di PKA ini, bagaimana menurut kita dalam rangka pembelaan terhadap kepemimpinan bela negara dan kepemimpinan dalam konteks Pancasila. Kami persilakan, mungkin ada pandangan yang barangkali bisa jadi sharing kita, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan beberapa item. Kami persilakan. Izin Pak Ketua, izin Pak Samsudin. Siap. Nah, mungkin saya yang ingin disampaikan di sini mengenai tentang bela negara kepada pemilih, Pak. Karena bagaimanapun juga saya juga terkait dengan pemilihan yang sekarang ini sudah tinggal beberapa bulan lagi, yaitu pemilihan kepala daerah. Selaku pemilih, mungkin sebagai ASN kita jangan sampai ada keberpihakan, kemudian kita juga bisa untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan juga kepada masyarakat agar jangan sampai melihat kinerja kita selaku ASN ini, apalagi yang berhubungan dengan tugas dan tupoksi kita tempat kerja masing-masing, jangan sampai itu dijadikan salah satu alat untuk membuat masyarakat itu tidak melihat secara utuh terhadap calon sosok pemimpin yang nanti akan bersaing di pemilihan kepala daerah, terutama di tempat kita masing-masing. Saya rasa itu dulu, Pak. Terima kasih. Baik, memang benar sekali bahwa fenomena ini pasti tidak bisa dihindari karena memang pemilu ini yang berkaitan langsung di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi masyarakat kita ini ada juga 3 komponen. Ada pemilih pemula, ada pemilih muda dan tua, ada pemilih lansia. Sehingga yang berpotensi untuk bisa terjadi konflik itu pada pemilih-pemilih yang sifatnya apatis dan pragmatis. Kita tentu kalau lihat dari proses demokrasi di peralihan dari, kalau kita lihat film peralihan dari Orde Baru ke reformasi, tentu kita bisa lihat di dokumenter yakni bagaimana para pejuang reformasi yang ditokohi oleh Amin Rais Group itu mengawal proses demokrasi tersebut, betapa banyak korban para aktivis yang mengawal hal tersebut. Namun akhir-akhir ini karena faktor beda dukungan dan degradasi moral sehingga sangat rentan terjadi konflik vertikal, konflik horizontal di tengah masyarakat kita. Mungkin ini perlu pemahaman bersama bagi kita selaku unsur pemerintah untuk penguatan
penanaman nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai demokrasi para stakeholder kita yang ada di koridor instansi kita berada. Tapi paling tidak, walaupun tidak bisa berubah secara langsung, tapi bagi kita mudah-mudahan proses penyelenggaraan pilkada serentak ini akan membawa dampak yang positif untuk agenda 5 tahunan ini ke depannya. Tapi itu hanya pandangan saya, tapi setidaknya baik pemilu maupun pilkada ini adalah bagian dari evaluasi amanah undang-undang yang harus dijalankan, walaupun sesungguhnya masyarakat juga ini dilibatkan secara penuh, tapi masyarakat sendiri juga tidak tahu hasil dari proses demokrasi ini bagaimana arah pembangunan yang akan dilakukan. Ini itu hanya pandangan saya, setidaknya kawan-kawan bisa memberikan masukan dari tema yang kita bawa pada sore hari ini. Ya, tapi siapapun yang terpilih sesungguhnya bisa berkolaborasi dan sinergi para birokrasi yang sudah profesional ini. Kita ini bukan politisi, tapi profesional birokrasi. Iya, benar. Namun kita dibenturkan dengan proses demokrasi yang ada ini, itu akan merusak tatanan kenegaraan, tatanan integritas kita, tatanan kepemimpinan daerah, provinsi, yang tentu bersentuhannya bukan pada nilai-nilai profesionalan, nilai-nilai untuk membangun good government, tapi nilai-nilai pragmatis dan politis. Nah, itu yang kita hindari. Mungkin berharap pilkada ini bisa selaras dengan apa yang kita harapkan. Bu Lindawati mungkin ingin menyampaikan ataupun juga mengulas kaitan dengan rasa dan perasa yang akan kita hadapi pada saat pilkada ini. Terima kasih, Pak. Siap. Sama dengan Pak yang tadi ya, bahwasannya kita sebagai ASN itu netral, beda dengan Polri dan Ini. TNI. Ini. Kita memilih Itu jadi objek. ya, dalam hal ini Pak, mungkin ini Kan ke BPMP no. kalau kami Kan ke BPMP. PMP. opsi kami untuk sosialisasi. Nah, kami di daerah kami, di kecamatan kami, itu kami melaksanakan pembinaan sekaligus sosialisasi untuk mengarahkan masyarakat agar nanti tidak salah pilih. Contohnya yang terjadi selama ini di provinsi kita, ya, kadang-kadang itu ada oknum yang menyuruh tidak usah pilih, lebih baik kalian ke pasar saja, karena itu pasti menang. Contoh seorang gubernur, begitu juga dengan bupati. Nah, hal-hal inilah yang kami laksanakan di kecamatan kita langsung mengarahkan sosialisasi berapa sih jumlah untuk nantinya kalau bisa itu harus memilih semua, jangan sampai ada yang bisa merusak pemilih Kesadaran untuk memilih. Ya. Bukan di kecamatan ini kan 19%. Nah, itu kami lakukan secara maksimal. Seolah-olah kami pembinaan di desa, tapi kami pun melaksanakan sosialisasi mengenai pemilih. Itu Pak, terima kasih. Baik, artinya dari beberapa pandangan dan juga respon dan juga argumentasi dari beberapa hal yang kita ungkap tadi, bahwa sesungguhnya kita inilah garda terdepan untuk menjaga ketahanan NKRI yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, tetap menjaga integritas walaupun
intervensi secara politik, intervensi secara kepentingan. Segelintir orang di pesta demokrasi ini mungkin akan menghambat laju karir, laju pengembangan karir kita di daerah, khususnya di birokrasi yang sekarang kita tempati. Itu mungkin kalau simpulan dari kami. Sebelum ini forum ini kita closing secara bersama, mungkin ada closing statement terakhir dari masing-masing kita kaitan dengan pandangan kita terhadap peralihan proses demokrasi yang masa Orde Baru ke masa reformasi. Lalu kita lihat dengan kondisi yang sekarang, kita lihat dengan proses demokrasi peralihan kepemimpinan per 5 tahun ini, mungkin dapat disimpulkan sesungguhnya kita ini birokrasi lah yang menjadi pengawal keutuhan NKRI itu, dan juga kita berharap dapat dukungan dari para politisi-politisi yang barangkali mengerti dan memahami kondisi kita, keberadaan kita. Kita memang sering diseret-seret ke hal-hal yang sifatnya politis, tapi kita juga harus menjaga kode etik kita sebagai aparatur sipil negara. Karena pada akhirnya kita jugalah yang akan melaksanakan program-program dari kepala daerah yang terpilih tersebut. Mungkin kami persilakan dari Pak Derajatun untuk closing statement sebelum ini kita tutup secara seksama. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua di sini bahwasanya setiap warga negara harus memahami kewajibannya untuk mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Kalau kita bicara di sini adalah kabupaten atau pemerintah daerah. Warga negara Indonesia yang baik itu harus memperhatikan bangsa dan negaranya atau daerahnya untuk lebih mencintai tanah air atau tempat di mana kita tinggal, sehingga spektrum implementasi dalam bela negara seperti yang sudah kita bahas ini itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil dan mulai dari saat ini sehingga memberikan dharma bakti yang terbaik untuk nusa bangsa dan daerah kita masing-masing. Terima kasih, Pak.